Selamat sore, jumpa lagi pada Cafe Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Sore ini kita akan membahas materi yang berjudul Hari yang Lenyap dari Catatan Sejarah yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Saat ini kita akan masuk pada bagian pertama dari pelajaran dari seri pelajaran ke-7 bersumber dari Amazing Facts Bible Study. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Bapak atas berkat-Mu hingga pada hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah agar pelajaran ini menjadi bekal kepada kami sehingga kami bisa lebih dekat kepadamu, lebih mengetahui mengenai-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, selamat dan menebus kami. Amin. Tahukah Anda bahwa ada satu hari penting yang telah dilupakan oleh hampir semua orang? Saat mengherankan bahwa hanya sedikit orang tahu akan hal ini. Karena hari itu adalah hari paling penting dalam sejarah umat manusia. Itu bukan hanya merupakan suatu hari yang berasal dari masa lalu, tetapi juga berlaku di masa sekarang dan yang akan datang. Lebih jauh lagi, apa yang terjadi pada hari yang diabaikan ini akan memiliki dampak yang besar dalam hidup Anda. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak fakta menakjubkan dalam sejarah ini? Ikuti pelajaran berikut dengan teliti. Berikut ini tanya jawab yang dapat memberi Anda pengertian lebih luas dari materi yang kita bahas. Pertanyaan pertama, pada hari apa Yesus Kristus rutin beribadah? Alkitab menulis, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Jawabannya, secara rutin Yesus Kristus beribadah pada hari Sabat, yang artinya waktu Yesus Kristus hidup di bumi ini dia beribadah pada hari Sabat. Pertanyaan kedua, siapa yang menciptakan hari Sabat dan kapan? Alkitab menulis, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Keluaran 20 ayat 10. Setelah lewat hari Sabat, pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Jadi jawabannya, hari Sabat bukanlah hari pertama tiap pekan atau Ahad, seperti yang dipercaya banyak orang, tapi hari ke-7 atau Sabtu. Perhatikan dari ayat di atas bahwa Sabat adalah hari sebelum hari ke-1 atau Wahid, tiap pekan atau Ahad. Hari ke-7 setiap pekan Sabtu adalah hari Sabat. Pertanyaan ketiga, siapa yang menciptakan hari Sabat dan kapan? Alkitab menulis, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Tuhan menciptakan hari Sabat pada waktu penciptaan, sewaktu Dia menciptakan bumi. Tuhan berhenti pada hari Sabat dan memberkati dan menguduskannya, atau memisahkan dari yang lain untuk maksud yang kudus. Tuhan menciptakan Sabat pada permulaan zaman, pada waktu Dia menciptakan bumi. Pertanyaan keempat, apa kata Tuhan tentang berhenti bekerja pada hari Sabat di dalam 10 hukum yang ditulisnya dengan jarinya sendiri? Alkitab menulis, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8-11. Tuhan memberikan kepadaku 2 loh batu yang ditulisi dari jari Tuhan. Ulangan 9 ayat 10. Dan jawabannya, pada hukum keempat dari 10 hukum,
Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan Sabat hari ke-7 sebagai hari kudusnya. Tuhan tahu orang-orang akan melupakan Sabatnya, jadi Ia memulai hukum ini dengan kata ingatlah. Dia tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menguduskan hari lain sebagai hari kudus sekali sepekan. Ingatlah, Tuhan menuliskan hukum keempat mengenai hari Sabat dengan jarinya sendiri. Pertanyaan kelima, bukankah 10 hukum sudah berubah? Alkitab menulis, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat 10 hukum batal. Lukas 16 ayat 7. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Mazmur 89 ayat 35. Perhatikan bahwa 10 hukum keluar dari bibirnya. Keluaran 20 ayat 1 mencatat, lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini dan jawabannya, 10 hukum belum berubah dan tidak akan pernah berubah. Sangat tidak mungkin bagi satu pun hukum Tuhan untuk berubah. Semua bagian dari 10 hukum masih tetap berlaku. Yesus Kristus mengatakan bahwa lebih mudah bagi langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari 10 hukum batal. Pertanyaan ke-6, apakah para rasul merayakan Sabat? Alkitab menulis, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kisah 17 ayat 2. Lalu Paulus dan kawan-kawannya pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Kisah 13 ayat 13 dan 14. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan yang berkumpul di situ. Kisah 16 ayat 13. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kisah 18 ayat 4. Jawabannya, ya, kitab Kisah Para Rasul mencatat dengan jelas bahwa Paulus dan para rasul merayakan Sabat. Paulus dan para rasul lainnya merayakan hari Sabat Tuhan hari yang ke-7. Ya, demikianlah sesi pertama kita, pelajaran kita akan sambung lagi di pekan besok. Dengan pelajaran ini mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami sudah belajar sebagian dari firman-Mu, berkatilah dengan firman ini kami lebih mengerti mengenai hari Sabat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak sudah mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke, kita akan kembali lagi di pekan depan dengan pelajaran yang sama. Tuhan memberkati.